Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pramesti dari kelas 1E PGSD. NIM 21014111176. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulasan resensi buku novel saya. Di mana ulasan resensi buku novel ini untuk tugas UAS saya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Apa itu resensi, teman-teman? Resensi itu, di dalam KBBI, resensi adalah ulasan dari sebuah buku. Jadi, resensi merupakan ulasan singkat mengenai isi suatu buku, novel, majalah, drama, ataupun film yang biasanya disiarkan oleh media-media sosial. Tujuan resensi buku yaitu adalah yang pertama mengajak para pembaca untuk berdiskusi lebih jauh tentang masalah yang diangkat dalam karya yang dibuat untuk resensi ini. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang kelayakan sebuah karya yang dibaca atau diterbitkan. Yang ketiga, resensi dibuat untuk memberikan pemahaman serta informasi secara lebih kepada pembaca tentang sebuah karya yang akan diresensi. Yang keempat, memberikan jawaban dan informasi kepada pembaca mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pembaca mengenai sebuah karya yang telah diterbitkan ini. Selanjutnya, manfaat resensi. Manfaat daripada resensi ini, teman-teman, sebagai bahan pertimbangan dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca tentang suatu karya dan untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Misalkan ada orang yang tidak tertarik untuk membaca novel ini. Nah, kita meresensinya dan orang tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu merupakan sarana untuk atau media promosi buku. Ya, seperti tadi ya, teman-teman, mungkin ada buku yang baru diterbitkan dan kita resensi. Selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas kita. Dengan resensi ini kita bisa mengembangkan kreativitas kita, teman-teman. Selanjutnya ada unsur dalam resensi buku. Ada identitas buku, etiket buku, kepengarangan, dan juga kelemahan dan kelebihan buku. Baiklah, saya masuk ke resensi daripada buku novel yang saya ulas. Yaitu pertama ada identitas buku. Nah, identitas buku di sini judul bukunya adalah 5 cm. Pengarang buku Doni Dirgantoro. Penerbit buku yaitu PT Grasindo. Tahun terbit tahun 2007. Tebal buku setebal 380 halaman. ISBN-nya adalah 97975911514. Sinopsis dari novel 5 cm ini, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya ya. Novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan daripada 5 orang remaja yang menjalin persahabatan selama 7 tahun. Nah, dari salah satu dari mereka itu membuat rencana tidak bertemu selama 3 bulan. Mana mungkin kan, persahabatan yang sering banget ketemu terus tiba-tiba tidak bertemu 3 bulan pasti merasakan hal-hal rindu lah ibaratnya kepada teman-temannya. Nah, tapi mereka tidak bertemu selama 3 bulan ini, mereka menemukan hal-hal baru di dalam diri mereka atau di lingkungan mereka. Nah, setelah tidak bertemu 3 bulan ini, mereka merencanakan untuk berpetualang. Nah, berpetualang ini mereka mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Mahameru, teman-teman. Biarkan keyakinan kamu 5 cm mengambang di depan kamu. Hanya kaki yang akan berjalan lebih jauh daripada biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menetap lebih lama daripada biasanya, dan leher yang akan lebih sering melihat ke atas, dan lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras daripada baja hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa. Percayalah pada 5 cm di depan kening kamu. Baiklah, selanjutnya tema dan latar belakang. Temanya yang tersirat dalam novel ini adalah tentang persahabatan anak muda yang mempunyai kekuatan dan keyakinan akan suatu hal. Uniknya lagi, cerita ini dikombinasikan dengan kisah percintaan. Latar belakang yaitu ada latar tempat. Novel ini adalah latar tempatnya ada di stasiun kereta api.
Ranupeye, Ranukumbolo, dan Puncak Mahameru. Latar waktunya pagi hingga malam hari, sedangkan latar suasananya yaitu menyenangkan, mengharukan, dan menegangkan, teman-teman. Alur ceritanya ini merupakan alur campuran. Alur campuran ini gini teman-teman, alur cerita dari novel ini kan alur campuran. Alur campuran itu ada alur maju, ada alur mundur. Nah, ibaratnya kalau alur mundur itu flashback teman-teman, flashback ke masa lalu. Nah, kalau alur maju itu ya maju ke masa depan, hal yang akan terjadi berikutnya, gitu teman-teman. Nah, amanatnya adalah terimalah apa yang menjadi kekurangan daripada sahabat kita, karena tidak semua orang yang mempunyai kelebihan semata, kelebihan tersebut pasti selalu didampingi dengan kekurangan, teman-teman. Nah, kita pasti memiliki kekurangan, sama halnya dengan sahabat kita, teman-teman. Tidak semua sahabat kita memiliki kelebihan saja, tapi juga didampingi dengan kekurangannya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi dia dan dia menyikapi kita, teman-teman, begitu. Kelebihan dan kekurangan daripada buku ini, teman-teman. Kelebihannya, ceritanya sangat menarik, penuh semangat, kebersamaan, dan petualangan. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan alur ceritanya tidak membosankan, teman-teman. Nah, alur ceritanya yang maju mundur ini atau campuran ini yang membuat cerita ini tidak membosankan, sehingga pembaca sangat tertarik untuk membaca novel ini sampai halaman terakhir. Kekurangan dari novel ini, setiap novel pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya ya teman-teman. Kekurangannya itu akhir cerita pada novel ini agak bergantung ya teman-teman, walaupun happy ending. Nah, terasa begitu dipaksakan bisa dilihat dengan pembentukan keluarga mereka yang ditambah keturunan mereka. Baik teman-teman, bisa dilihat dengan pembentukan keluarga mereka yang ditambah keturunan mereka ya teman-teman, yang umurnya semuanya sebaya. Nah,